Okay, let's go. Caliber Works, proudly present. Halo guys, kembali lagi bersama gue Bayu dari Caliber Works. Kali ini gue pengen sharing ke kalian tentang Maslow Theory of Needs dan aplikasinya ke brand dan bisnis. Langsung aja buat kalian yang belum tahu, apa sih sebenarnya Maslow Theory of Needs itu? Jadi, Maslow Theory of Needs itu adalah sebuah piramida, sebuah hierarki yang membagi kebutuhan manusia menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang paling bawah itu adalah basic needs. Kemudian dilanjutkan sama yang kedua, itu adalah psychological needs. Dan yang ketiga, ini yang paling atas nih ya, itu adalah self-actualization. Nah, gue akan coba jelasin satu-satu ya, supaya kalian lebih ngerti juga. Oke, dimulai dari yang basic needs. Nah, basic needs ini artinya apa? Sandang, pangan, papan. Semua orang butuh makanan, semua orang butuh minuman, butuh pakaian, dan juga butuh tempat tinggal. Ini adalah basic needs-nya semua manusia di seluruh bumi. Kalau kebutuhan ini belum terpenuhi, maka buru-buru mikirin psychological needs ataupun self-actualization. Itu nggak akan bisa kalian pikirin. Jadi, kalau kalian mau benar-benar bisa ngajak orang untuk maju, kalian harus bisa memenuhi dulu kebutuhan basic mereka. Seperti itu teorinya. Kemudian kita masuk ke yang kedua nih, yang tengah-tengah. Ini adalah psychological needs atau kebutuhan psikologi. Hampir semua orang tuh sebenarnya punya kebutuhan ini, cuma mungkin mereka nggak sadar. Paling normal adalah kebutuhan untuk dicintai. Kebutuhan untuk merasakan sebuah relationship gitu kan, yang hangat dengan teman, dengan keluarga, itu juga merupakan kebutuhan psikologi. Kebutuhan psikologi juga ada di pencapaian atau di dunia profesional, itu misalnya berhubungan dengan status, dengan penerimaan atau acknowledgement ya. Jadi kalian pengen diakuin, itu adalah kebutuhan psikologi juga. Ini hal lumrah dan normal, jadi kalian nggak usah malu kalau kalian ingin merasa diakuin atau diterima sama lingkungan kalian. Nah, yang ketiga nih, yang paling atas itu adalah self-actualization. Nah, self-actualization ini sebenarnya itu kebutuhan yang benar-benar udah terhiar paling tinggi, yang biasanya orang tuh baru bisa mencapai atau kepikiran untuk memenuhi ini ketika basic needs sama psychological needs itu sudah terpenuhi. Contohnya, kalian bikin beli barang-barang branded ya, atau jangan branded ya, mungkin terlalu rendah ya, barnya. Contohnya adalah mau beli mobil. Kalau kebutuhan dasarnya adalah untuk transportasi, maka kalian belinya apa? Ya mungkin belinya Avanza, beli Brio, beli Ayla, Gia gitu kan, yang memang masih affordable dan digunakan sama sejuta umat. Tapi kalau kalian sudah terpenuhi semuanya dan kalian juga udah punya investasi yang banyak contohnya, maka sangat mungkin aja kalian bisa mengupgrade kebutuhan tersebut untuk yang ke mobil yang lebih keren. Contohnya Lamborghini, Ferrari. Nah, ini adalah termasuk dari self-actualization. Atau bisa juga kalian mau mencapai atau merealisasikan bucket list kalian. Contohnya misalnya keliling Indonesia atau keliling dunia. Nah, itu juga adalah self-actualization. Nah, sekarang gimana hubungannya dengan brand nih? Nah, oke. Setiap brand itu sebenarnya terdiri dari 3 segmen masing-masing ini. Dari yang basic needs, dari yang psychological needs, sampai yang paling atas paling tinggi self-actualization. Contoh paling simpel basic needs adalah Indomie atau Indofood. Mereka produksi Indomie ya, yang bisa dimakan sama semua orang gitu kan. Dan minuman misalnya teh botol sosro, itu adalah brand-brand yang memenuhi basic needs kita semua. Masuk ke psychological needs, contohnya apa nih? Contohnya adalah brand-brand kecantikan seperti Mustika Ratu, Wardah, MS Glow, Biore, dan banyak brand lainnya. Dan tidak menutupi juga brand-brand fashion seperti H&M, Zara, itu juga adalah brand-brand yang masih affordable dan biasanya dikenakan oleh mereka yang memang ingin terlihat classy sesuai dengan komunitasnya atau para sosialita. Nah, sekarang kita masuk ke level yang paling tinggi nih. Ini adalah self-actualization. Nah, biasanya ini adalah brand-brand yang lebih eksklusif. Dan tentunya, karena cuma sedikit orang yang mencapai di level self-actualization ini, maka demand-nya pun juga sedikit. Tapi karena sedikit inilah, makanya harganya lumayan tinggi. Karena nggak semua orang bisa mencapai level ini, guys. Contohnya, Rolex. Coba kalau kalian pikirin, harga Rolex berapa tuh? Itu bisa ratusan juta loh itu.
Dan nggak semua orang mampu beli itu. Kenapa? Karena boro-boro. Daripada gue ngabisin 100 juta buat beli jam, mending gue ngabisin 100 juta buat beli apa? Rumah, buat beli mobil. Itu yang sudah kebutuhan yang udah lebih pasti kan. Tapi mungkin lain ceritanya kalau gue sudah punya rumah, udah punya mobil, dan investasi gue juga udah banyak, maka mungkin gue akan consider untuk beli brand tersebut, Rolex. Untuk apa? Untuk menghargai pencapaian gue. Oke, gue mampu beli, gue udah sampai di level sini gitu. Nah, brand-brand seperti ini, brand high-end luxury seperti ini, itu marginnya juga tinggi sekali. Oke, nah jadi apa yang kita pelajari di sini? Piramida di bawah basic needs ini pasti akan lebih banyak minatnya karena hampir semua orang butuh. Lebih tepatnya semua orang butuh lah basic needs ini. Nggak ada yang nggak butuh. Tapi kompetisinya tinggi banget guys, karena terlalu banyak orang yang butuh dan terlalu banyak brand yang masuk di sini. Terus yang kedua, di fase psychological needs ini mulai sedikit. Tapi masih lumayan banyak kompetitornya, dan di sini harganya juga sudah mulai lumayan tinggi. Oke? Barulah di self actualization tadi, yang brand high end ini yang harganya marginnya sangat tinggi itu. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari sini? Nah, seringkali ini bisa membantu kita gitu kan, untuk kita mencari positioning. Brand kita itu ada di tahap mana sih gitu kan? Atau kalau kita mau mulai sebuah brand, kita bisa mikirin dari aspek Maslow Theory of Needs ini. Kira-kira brand kalian ini ada di posisi mana? Ada di basic needs kah? Ada di psychological needs kah? Atau di self-actualization? Dari situ kalian juga bisa tahu gitu kan, persaingannya seperti apa dan brand apa yang kira-kira ada di positioning yang sama dengan brand kalian ini. Dan ditambah lagi, ini juga berpengaruh ke brand voice atau brand identity kalian. Kalau brand kalian memenuhi di kriteria self-actualization, maka sebagai market yang high-end ini, kalian juga harus memiliki brand visual, brand identity yang sesuai. Yang kesannya mewah, kesannya elegan gitu kan, dan limited edition sekali gitu. Jadi kalian bisa tahu bagaimana cara kalian membawa brand tersebut sesuai dengan personality dari kebutuhan yang didasari dari Maslow Theory of Needs ini. Oke guys, sampai di situ aja sharingnya. Kalau kalian merasa ini berguna, jangan lupa like, follow, dan subscribe juga. I'll see you guys in the next video. Ciao.